Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita Ari dalam program Edukasi Seksual. Tentunya saya nggak sendiri, selalu bersama dengan teman ngobrol awalnya sih, tapi lama-lama jadi teman nge-host yang asik juga. Selamat malam, Bung Sabra. Malam, Bari. Kirain teman apa? Oh, teman gosip. Teman gosip gitu. Baik, malam hari ini seperti biasa kita udah kangen banget ketemu Dr. Binsar Martin Sinaga. Selamat malam, Dok. Malam, Pak Dokter. Dokter kayaknya geli gitu. Jangan TTM aja. Enggak. Beda usianya jauh, Dok. Enggak. Saya bukan tipenya dia, Dok. Apalagi saya, Dok. Enggak, Dok. Dia tipenya high class, Dok. Apalah saya ini. Tapi kita ngomongin ini, Dok. Gitulah, Dokter. Baik, Dokter. Tadi pembukaannya, Dok ya. Udah lucu-lucu gitu ya. Nah, ini juga lucu juga nih, Dok. Dari pembicaraan kita nih, tiba-tiba timbullah satu tema ini. Kalau misalnya teman-teman kita ada yang begitu, Dok. Iya. Temanya, tema malam ini. Kita nih mau tanya gitu loh, Dok. Bener nggak sih kalau seseorang atau ada satu orang yang kayaknya tuh horny mulu gitu ya, Dok. Itu merupakan faktor genetik atau jadi gaya hidupnya dia. Sebenarnya yang benar tuh kayak gimana kalau secara teori? Silakan, Dokter. Arti kata horny itu kan sebetulnya rangsang gitu ya, Dok. Hasrat. Iya. Libido ya. Ya, jadi saya terutama laki nih. Iya. Man is a sexual man. Itu simbol. Ya, omongan saya itu ibarat kata slogan yang paling terkenal. Man is a sexual man. Quote-nya Pak Dr. Quote-nya Binsar. Dr. Binsar itu ya. Kedua, sex is not everything, but without sex the marriage living is nothing. Jadi kehidupan pria ya buat sobat WK harus tahu kapan pria seks itu hilang, Bari. Kalau udah mati. Udah mati. Jadi pria selama dia masih hidup masih ada gitu ya, Dokter ya. Usia 70 walaupun kelihatan dosa Masih pengen tuh ya, Dok? Masih pengen. Masih ada hasrat gitu. Jadi apalagi yang masih sehat modal Sabran. Jadi nggak heran ya, nggak heran. Artinya mungkin pembicaraannya ya man is a sexual man. Pria itu artinya akan terangsang kalau dia melihat. Ya, jadi kalau dikatakan faktor genetik, sebetulnya genetiknya itu bukan bicara yang namanya susunan kromosom atau kelainan yang namanya kromosom atau kelainan genetik. Tapi memang pria itu seperti itu, Mbak Ari. Ya, atau dibilang gaya hidup, tidak. Dan itu setiap pria ya, Dok? Setiap pria. Nah, cuman yang menjadi masalah ada 3 nih bicara seks. Apa, Dok? Seks itu adalah yang namanya pandangan hidup. Jadi memandang ibarat kata langsung terangsang atau yang namanya memandang langsung istilahnya pengen, ya toh? Masuk fase berikut, seks itu perjuangan hidup. Berjuang. Supaya apa? Supaya hormat, gerak. Nah, ya toh, ereksinya harus bagus. Ya, perjuangan. Tapi jangan sampai masuk yang ketiga. Apalagi nih, Dok? Seks itu kenangan hidup. Cuman mengenang, ya kan? Mengenang masa jaya. Akhirnya do nothing, nggak bisa ngapa-ngapain. Sama pasangannya 4 akhirnya. Lu lagi. Ya, jadi Sobat WK, saya harus bilang bahwa seks itu bagi seorang pria akan hidup terus sampai dia mati. Bagaimana wanita? Adakah horny itu pada wanita? Hasrat seksual pada wanita biasanya akan berkurang pada saat dia menopause. Tapi masih bisa kan, Dok? Tapi masih bisa. Nah, sejauh mana pengurangan hasrat itu, saya ulang, sejauh mana pengurangan hasrat pada wanita bergantung pada sejauh mana berkurangnya kadar hormon estrogen. Nah, kalau hormon estrogennya turunnya pelan, tidak terlalu drop, masih bagus dia, Mbak Ari. Masih bisa ngimbangin gitu ya, Dok, ya? Masih pengen dia. Bayangkan, Mbak Ari, ada satu couples itu pernah berkonsultasi sama saya. Istrinya hampir 70 tahun. Suaminya umur berapa? 50 tahun. Beda jauh. Kaget saya. Berarti ini ibu sudah post menopause masih doyan Sabran. Suaminya agak letoy. Nah, jadi saya bilang, nah buat sobat WK, horny atau hasrat itu ditentukan oleh yang namanya sejauh mana keberadaan hormon testosteron. Kalau dibilang genetik, kelihatannya saja seperti pembawaan.
Ya, karena tidak bergantung sama yang namanya, kalau kita bicara genetik berarti kromosom. Nah, gaya hidup kadang-kadang Mbak Ari cuman action doang. Cuman ngomong doang. Iya. Sejauh mana pria ngomong seks tapi kemampuannya tidak ada. Ya, jadi intinya adalah yang saya mau tekankan di sini, hasrat seksual seorang pria ditentukan oleh hormon testosteron, dan itu ditentukan oleh kebugaran dia. Iya. Semakin bagus dia testosteron dia dan bertahan sampai usia lanjut, badannya bugar dan hasratnya pasti bagus. Apalagi seks pada seorang pria itu kan ditentukan oleh mata, Mbak Ari. Iya. Dia suka melihat begitu yang seksi-seksi pasti terangsang. Wanita tidak begitu. Ya, jadi itu saja pendapat saya. Pertanyaannya, kalau dia sudah tidak horny lagi, apakah perlu diperbaiki? Ya perlu diperbaiki lah, ya. Tapi nggak perlu ganti pasangan ya, Dok ya. Cuy, Jangan. Jangan dong. bahaya nih, Bahaya. ya. Sabran ya. Jangan ganti-ganti pasangan. Iya. Ya. Itu 3, seks tuh. Seks itu pandangan hidup, lalu masuk fase perjuangan hidup. Yang ketiga, jangan sampai terjadi kenangan hidup. Ya. Baik Dok, bicara tentang testosteron tadi yang dokter bilang. Ya. Berarti kan kita harus pelihara itu menjadi tetap Iya. sehat supaya tetap on fire Bagus, gitu kan iya, ya Dok betul, ya. iya. Itu gimana Dok? Ada tips nggak ya Dok? Ya, jadi untuk mempertahankan horny, saya cuma bilang kalau kita bicara horny, bicara hasrat, pertahankan itu sampai usia tua. Susah loh Mbak Hari, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah yang namanya tekanan hidup, di tengah problem rumah tangga, problem keluarga, problem anak, mempertahankan hasrat itu susah. Karena pertanyaan sekarang, ada 2 penyebab hasrat seksual itu menurun, buat Sobat WK harus tahu. Yang pertama itu adalah kebugaran. Ada gak faktor komorbid? Komorbid. Orang yang diabetes, orang yang hipertensi, hormon tiroidnya tinggi, penyakit jantung, pernah stroke, turun nggak testosteronnya? Pasti drop. Lalu pertanyaan kedua, apalagi kalau begitu selain komorbid, psikologi. Oke. Faktor psikologi menentukan loh. Jadi banyak bertanya sama saya, dan pasien juga bertanya, saya cuma bilang, gangguan seksual, penurunan hasrat, bukan karena faktor psikologi, tapi ditentukan oleh kondisi badan. Faktor psikologi gimana? Memperberat. Berberat. Iya, memperberat, Sabran. Jadi gimana ya Mbak Ari ya? Keutuhan rumah tangga harmonis menentukan seks nggak? Sangat. Sangat. Jadi saya cuma bilang sexual intimacy tidak hanya ditandai, ya, sexual intimacy, keintiman seks tidak hanya ditandai oleh yang namanya langsung penetrasi penis ke dalam vagina. Tidak itu. Harus ditandai oleh adanya apa? Kebersamaan. Bonding time gitu ya, Dok ya. berdua, cumbu rayu, ya. Ibarat kata di tempat tidur itu, ya, ibarat kata apa, bercumbu, bermesraan, ya. Foreplay ya Dok. Foreplay baru terakhir karena begini, penetrasi itu harus siap dua-duanya ya Mas Sabran ya. Iya. Yang prianya nggak siap, wanitanya gerasa gerusuk. Si wanita nggak siap, prianya gerasa gerusuk. Nggak begitu. Gitu. Iya, iya. Dokter, kalau kita bilang melulu ini ya Dok, berarti kan misalnya pagi pengen, malam kepengen lagi. Terus-terusan gitu ya? Iya. Tiap hari itu berarti wajar-wajar aja Dok ya? Ini saya cuma bilang, Itu kelainan atau wajar ya, gitu Dok? tidak ada istilah hypersex. Tidak ada ya? Oh gitu. Secara keilmuan tidak ada istilah Hyper. hypersex. Hypersex tidak ada. Seks itu adalah keputusan. Seks itu bukan perjanjian loh. Karena banyak orang, pria-pria rencana ini, hubungan seksnya entar ya gagal. Pasti gagal. Jadi nggak usah di-planning ya Tidak Dok? ada. Seks itu adalah yang namanya spontanitas. Jadi kesepakatan berdua. Kalau dia horny melulu, saya katakan itu sudah mengganggu. Ya, apa yang harus dilakukan? Patologis nggak? Ya sebetulnya mengganggu lah ya. Udah mengganggu ya. Saya cuma bilang, ya ada satu juga penanya datang sama saya. Maaf ya, seorang yang sudah tidak ada pasangannya. Lalu punya keinginan yang kuat. Tapi takut dosa. Iya, iya.
masturbasi takut ya. Jadi bagaimana? Apalagi jajan ya. Apalagi jajan, ya kan? Saya cuma bilang alihkan aja. Ya, jadi sobat WK yang belum atau tidak punya pasangan, lalu horny melulu, ya kan banyak nih hari ya. Pagi horny kata si Mas Sabranto, siang horny, malam juga ya kan. Apalagi kalau dia seorang diri, menyepi nontonnya yang wow, vulgar ya kan. Saya bilang matiin gimana? Gampang dialihkan. Sama seperti kasus Mbak Ari, Mas Sabran, masturbasi. Seorang yang suka masturbasi, ya, caranya berhentiin gimana dok? Gampang, hentikan dengan cara alihkan dorongan seks itu. Kemana? Ya kerjaan, ya ke hobi, olahraga, sibuk pokoknya. Fokusnya dibedain gitu ya dok ya. Karena dorongan seksual itu begitu Anda masturbasi, begitu punya kehidupan seks yang rutin, punya pasangan seks, pria ejakulasi dini pasti hampir 100% insidensnya gitu. Jadi kalau wanita kan lebih kalem ya Mbak Ari ya. Ya kalau wanita tuh lebih smooth, lebih diem ya. Kalau pria tuh kan kelihatan ya horny mukanya kan. Iya. Udah kayak dogi. Udah kayak dog. Kelihatan. Auranya beda gitu ya dok ya. Wah, jadi Nanti kepengen nih gitu ya. wanita takut jadinya dekat-dekat dipegang. Iya kan? Jadi iya. jangan, artinya gampang caranya, dialihkan saja begitu. Jadi nggak ada genetik ya dok ya? Tidak misalnya, ada genetik. ada yang bilang orang agak kulit hitam lebih sering pengen gitu, orang kulit putih enggak gitu. Orang Western, orang Afrika hitam negroid ya, atau Caucasian ya, atau yang namanya Oriental ya, kita tuh ndak ada bisa katakan wah kulit hitam, kulit putih, kuning, dorongan seksnya lebih kuat, tidak ada. Jadi ini mitos di luaran sana, Mas Sabran ya. Sobat cuma mereka mitos harus aja tahu. jadi ya, dok, cuman mitos. Tergantung adalah kondisi tubuhnya. Orang-orang yang kelihatannya hidupnya bersahaja, bisa nggak di horny melulu? Bisa. Kelihatannya sederhana, Mas Sabran ya. Kelihatannya kalem. Ternyata ganas juga. Serem itu malah dok. Serem itu malah. Bisa menjadi kondisi yang patologis. Ya, jadi kondisi yang menakutkan. Iya. Makanya saya katakan buat sobat WK, kondisi tubuh, kebugaran tubuh menentukan kehidupan seksual. Itu. Tapi kalau engkau tidak sobat WK tidak punya pasangan sendiri atau belum menikah, dorongan itu dialihkan saja. Gampang kok. Jadi jangan kebanyakan waktu luang ya dok. Oh iya, bikin sibuk. Kayak Mas Sabran, Mbak Ari kan super sibuk nih, ya kan? Liburan naik gunung ya dok. Iya, itu bagus tuh. Liburan sih, naik gunung, olahraga, ya kan? Bikin sibuk gitu kan, itu dia. Tapi saya kan punya pasangan dok. Iya dong, kita punya pasangan masing-masing dong. Gitu dong. Baik, dokter terima kasih. Tapi satu lagi dokter, batasan kayak batas tersehat orang boleh horny itu sampai seberapa? Frekuensinya nggak ada batasan. Sobat WK harus tahu bahwa berapa frekuensi dalam seminggu berhubungan seks tidak ada batasan. Biasanya di awal atau di usia muda bisa tiap hari. Sehari bisa berapa kali. Tapi biasanya makin tua akan frekuensi makin berkurang. Apalagi kalau kebugaran tubuhnya makin turun. Ya, sesuatu yang wajar. Tapi tidak ada batasan. Mbak Ari, mau berapa lama? Mau berapa kali? Nggak ada. Jadi sobat WK yang penting jagalah kebugaran tubuh, yang penting hiduplah harmonis dengan pasangannya, ya kan? Dan yang penting kehidupan seksual itu dijaga sampai tua. Ya, ingat tadi seks itu apa? Pandangan, perjuangan dan kenangan. Jangan sampai kita jatuh pada seks itu jadi kenangan hidup. Sayang ya dok. Iya. Betul kan? Iya, cuma di mimpi-mimpi, diingat-ingat masa lalu, ya kan? Itu dia Mbak Ari, Mas Sabran. Baik, terima kasih Sobat WK dan Dokter Binsar. Mungkin sebelum kami tutup, dokter ada ulasan sedikit. Ya, jadi saya mau katakan buat kita
Ya, Sobat WK, sebagai kesimpulan, horny atau hasrat seksual ditentukan oleh kebugaran tubuh. Sangat. Yang kedua, hasrat seksual itu bisa dialihkan. Pada waktu hasrat seksual itu terlalu mengganggu, atau terlalu yang namanya intens, atau terlalu yang namanya menekan, supaya kita nggak produktif. Karena kadang ada yang Bari ya, karena terlalu berhasrat, akhirnya nggak bisa produktif. Kelihatannya kerja, tapi nontonnya film apa? Film BF melulu. Maaf ya, saya harus kasih tahu, akhirnya menurunkan produktivitas, iya. tidak bisa meningkatkan kualitas Kinerja. kehidupan, Iya. kinerja, daya saing ya kan. Nah, Kadang di medsos juga udah itu dok. waduh sekarang banyak gitu. Semi-semi lah ya, Dok. Semi-semi ya. Ya nari-nari. Itu yang bikin penasaran Pakaian ya. kebuka ya, Dok. Itu Pakaian bikin, itu bikin penasaran, hati-hati. Itu malah pemicu ya dok? Iya, pemicu. Jadi itu yang membuat seorang terutama pria Mbak Ari ya. Iya, iya. Kalau wanita mah ada ayam aja kan, tapi pria yang namanya mata itu ya kan kalau dibelah isinya otaknya pria itu kan seksual. Man is a sexual man. Ya, yang ketiga bisa kita alihkan ya. Jadi bagi Sobat WK yang ingin bertanya, silahkan chat 0813 8231 7586. Pasti saya balas. 0813 8231 7586. Semua pertanyaan apapun pasti saya balas, tapi mohon sabar ya. Dan yang berikut, saya ada di Pondok Indah, Depok dan Bogor. Itu saja mungkin Mbak Ari, Baik. Mas Sabran Baik, Pak Dokter, yang saya terima bisa kasih. berikan buat Sobat WK. Baik, terima kasih Dokter Binsar untuk semua ulasannya sepanjang Iya, malam hari sepanjang ini. Dan malam. terima kasih juga Bung Sabran, Terima kasih, teman Mbak. ngobrol saya. Gitu. Iya. Baik Sahabat WK, kita kembali lagi minggu depan dengan tema dan topik yang lebih menyenangkan lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman semuanya ada topik yang ingin dibahas atau ada sesuatu masalah yang mau dibahas, boleh loh. Tapi terkait edukasi kesehatan seksual ya. Iya. Jangan konsultasi rumah tangga nggak ya dok ya? Iya. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan atau masih ingin bicara dengan Dokter Binsar, boleh silakan di bawah ini nanti teks pertanyaannya kita akan sampaikan langsung ke Dokter Di kolom Binsar. komentar ya, Di Mbak kolom Ari. komentar. Baik. Baik. Terima kasih, selamat malam dan sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.